Yang ketiga, di antara semua anak yang calon cuma Pak Gerson yang tahu bahasa Buru. Ama sila kawai sila kita story iya sa eta geba tewan geba samena da tewa bahasa Buru mau baca tenturina. Kawan-kawan semua dari anggota DPR dari Kabupaten Buru Selatan yang beta hormati. Bapak Ibu dong, beta sen bicara pembangunan di Buru Selatan. Karena beta ini mantan anggota DPR dari Kabupaten Buru. Beta ini dosen lulusan S2 dari UGM. Jadi kalau beta bicara itu dia berisi. Jadi Bapak Ibu dong dengar, karena beta bicara itu argumen, bukan sentimen. Ya, Bapak Ibu dong dengar, beta bicara itu argumen, bukan sentimen. Jadi beta bicara sebagai seorang politisi yang termuat nilai-nilai sebagai seorang akademisi. Beta mau lihat sudut pandang Ibu Safitri ini dari sudut pandang lain. Nanti program itu disampaikan oleh Bapak Ibu anggota DPR dari Kabupaten Buru Selatan, supaya Bapak Ibu dong tahu mengapa Demokrat mendorong Ibu Safitri dan Pak Gerson. Ya, beta mau kasih tahu dari sudut pandang yang lain. Yang pertama begini, kalau dong bilang pembangunan di Buru Selatan tidak maju, itu perlu argumentasi yang tepat. Sebab indikator suatu pembangunan itu maju ukurnya pada indeks pembangunan manusia. Itu Bapak Ibu dong memang, karena kalau tidak buka dokumen itu tebal, Bapak Ibu dong bisa tahu. Tapi coba tanya orang yang sekolah, kalau indeks pembangunan manusia itu naik, maka naiklah suatu kemajuan di negeri itu. Jadi indeks pembangunan manusia itu bagian dari akumulasi semua persoalan yang dilakukan, yang didorong dan diproses oleh suatu pemerintah di suatu negeri. Itu. Di sini kan di Waiteba ini kan banyak betul saudara yang dari orang adat. Banyak juga saudara dari keluarga Buton. Jadi beta mau lihat dari sudut pandang dua budaya ini. Yang pertama, kalau ada orang Buton menilai bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin, keliru. Waktu keton di Batu Tulis, Bapak Ibu dong semua, Bapak Ode ini orang Nalbesi menilai bahwa kalau kerukunan Sulawesi Tenggara didorong masuk ke politik, itu berarti nanti tidak akan rukun. Karena kerukunan itu pasti orang hidup baik dan tenang. Jadi karena itu rukun, tidak boleh didorong karena politik, karena di politik itu penuh dengan kepentingan. Jadi tidak boleh, Bapak Ibu tidak boleh dorong itu ke sana, itu salah. Dari sudut pandang argumentasi sebagai seorang sosiologi, itu sangat tidak tepat kalau mendorong kerukunan itu masuk ke ranah politik. Itu satu dulu. Yang kedua, keluarga Buton itu dalam sejarahnya ada tokoh perempuan yang paling hebat. Bapak Ibu dong tahu toh? Kalau orang-orang Buton tahu tokoh perempuan itu hebat, ada namanya Wakaka. Itu tokoh perempuan yang memang betul-betul dan cukup ditakuti di seluruh Indonesia. Beta baca sejarahnya itu luar biasa. Jadi Wakaka telah menurunkan implementasi nilai kewakakaan itu kepada semua perempuan, karena dia merupakan inspirator perempuan yang ada di dunia. Jadi kalau ada sejarah bahwa orang Buton bilang perempuan tidak bisa memimpin, kita kira itu keliru. Kita coba saling argumen untuk mencek sejarah di Kesultanan Buton. Itu yang bagi orang Buton. Sekarang bagi orang adat, Kimi Hansiat Amaro Bubato Kaiwai Vina Baimana Prenge ya story. Kalau di prebende Vina Ibu Safitri Rine bisa pimpin negeri, khusus negeri adat, ini bertentangan dengan adat. Ini ya kasau Kimi Amasira Kaiwai Sira, ini lia ini dupedoi kita di pembodoh kita bahwa Vina tidak bisa jadi pemimpin di negeri adat. Sana story ini. Kalau misalnya Ibu Safitri melantik Rine
sebagai bubator sah, ani boleh. Tiga dong, kira-kira rahasia. Kalau ada wadah kawasan, ani boleh. Ini kini protes. Atau ada wadah jo, ini boleh. Tapi nakan ada wadah pemimpin negara. Amar dusturilah kita, ini pemimpin negara, ini pemimpin Filawe, parenta Filawe, perintah kompunia, jadi fina po bisa. Sana historia boh lagi ini lia marakan, lia pedoi kita. Begitu. Lalu yang berikut dari sudut pandang yang lain, beta laki-laki, tapi beta belajar teori tentang kemiskinan. Bapak Ibu dengar setiap Ibu Safitri menyampaikan kampanyenya soal pemberdayaan. Pemberdayaan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan self empowerment, itu menjadi penting dalam mendorong menurunkan angka kemiskinan. Bapak Ibu belajar teori, yang bisa menurunkan angka kemiskinan itu ada pada tingkat keluarga. Jadi pemberdayaan itu penting. Di mana ibu-ibu dong, kalau bapak pulang dari laut, dari darat, kan bapak ibu dong kan pegang uang toh? Bapak dompung, ibu dompung lagi kasih para rampanjang di luar, kan tidak mungkin kan? Kasih para ibu dong itu uang 1 juta, ibu dong bisa atur untuk kesehatan anak, untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan lain-lain. Jadi semestinya ibu dong itu menjadi pemimpin domestik di dalam keluarga. Jadi kalau bahasa yang atau pikiran atau program yang disampaikan oleh Ibu Safitri bahwa pemberdayaan itu menjadi tokoh sentral itu di dalam keluarga itu penting, dan banyak atau kandidat yang mengusung isu program kampanye itu mesti direspon oleh ibu-ibu. Itu ibu-ibu jangan dong mata kelapa lah karya betul teman sih bebas lagi. Dia tidak kamu kayak macam dia turun naik begitu. Lalu ibu dong begini, kali ini kan 3 pasangan, semua kan laki-laki loh. Ya, di nomor 3 ada siapa? Ada Ibu Safitri. Berarti ada perempuan toh? Beta mau ingin sampaikan ke masyarakat Waiteba, pasangan ini pasangan lengkap dan pasangan yang spesial. Satu, dari sudut agama ada Muslim, ada Kristen. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Buru Selatan itu memiliki 2 kekuatan dari sudut agama. Tidak bisa kita pungkiri itu. Itu fakta sosial, itu fakta politik yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, ada tokoh adat di dalam itu, Pak Gerson. Yang ketiga, di antara semua adat yang calon, cuma Pak Gerson yang tahu bahasa Buru. Ama sila kawai sila kita story iya sa eta geba tewa geba samena da tewa bahasa Buru mau pacatan turina. Rine yang bisa tewa lihat kita na lihat Buru. Bisu sini di antara dua ada perempuan yang sejati. Ibu-ibu dan dengar, dan tangkap supaya kita story kalau mendengar. Ibu-ibu dengar begini. Perempuan kali ini, ibu-ibu dong harus dukung dan menunjukkan Buru Selatan harus menang. Ibu dong mesti tusung tua. Karena begini, perempuan Buru Selatan harus tampil dan bergerak melakukan perubahan dengan menyongsong Ibu Safitri menjadi bupati di Buru Selatan. Nah, habis tepuk tangan dong, dia lebih cerita. Pulang sebentar, kasih tahu kumpulan. Kamu antar tusuk Ibu Safitri. Bilang, beta terkasih jatah ini. Jangan tertawa, perempuan kalau bini kalau dia ancam, laki stres begini. Pusing. Betul ke saya? Yalah, atau laki-laki kau tak dapat barang bahala itu kau setengah mati. Sudah binasa habis. Kalau kamu di sini bilang barang-barang mantap, beta bilang barang-barang gelap. Jadi ibu-ibu memiliki peran penting, memberitahukan suami, memberitahukan orang tua, memberitahukan keluarga. Yang berikut, biasanya dalam teori, dalam semua hasil penelitian, perempuan mengalami depresi, mengalami tekanan dari laki-laki. Itu pasti. Jangan setol bodoh-bodoh. Itu perempuan. Itu gangguan secara psikologi.
Nah, apalagi kalau ibu dong laki sudah jalan 1 bulan, dia kasih uang belanja, pasti ibu dong pusing kan? Nah, pada laki-laki lain tidak mungkin mau pilih tetangga pun lagi. Orang foto dan bilang sukses dulu. Ya, jalan satu-satunya ketika ibu-ibu mengalami depresi, mengalami tekanan dari suami, dari laki-laki lain, datanglah ke Ibu Savitri. Ibu, beta ini toh, beta pun lagi marah beta, toh beta pun lagi bisa kasih belanja ke orang. Kira-kira menurut ibu bagaimana? Ya, sebab perempuan itu memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap situasi kondisional dalam rumah tangga. Datangkanlah Ibu Savitri, karena Ibu Savitri bisa menjadi solusi buat ibu-ibu di Bulu Selatan. Tepuk tangan dulu. Nah, itu yang beta bilang. Nanti soal pembangunan, kawan-kawan anggota DPR Bulu Selatan bicara. Tapi beta mau lihat Ibu Savitri dari sudut pandang yang lain, supaya kamu jangan ragu-ragu. Kenapa mesti ketemu Ibu Savitri? Jadi perempuan Bulu Selatan harus kuat dan dorong. Tadi Pak PKS bilang itu pada dukungan moral, dukungan politik. Ibu dan semua bila perlu dorong semua perempuan. Kita dukung Ibu Savitri. Perempuan harus bangkit pada kali ini. Ini kita ke Bamlia. Coba Ibu Savitri, kami minta berdiri sebentar. Ibu Savitri, buka ibu punya masker, ibu balik ke belakang. Saya mau bikin sinopsis. Sebentar, siap. Ya, ibu balik ke belakang saja ibu. Ya. Sudah tak? Kita ama sira kayu sira. Coba kintin diri dan aku panlalin. Dah bosa bukan gampang. Ibu ini kampanye seluruh Bulu Selatan di 6 sampai 7 kecamatan. Dia tak pernah lelah. Kalau secara psikologi orang itu capek atau dia stres kelihatan dari raut wajah. Tapi ini dia cukup luar biasa kuat. Wanita tangguh. Kenapa kita tidak memberikan pilihan politik kepada dia? Maju terus perempuan Bulu Selatan. Kali ini perempuan harus menunjukkan perubahan di negeri ini. Oke? Itu saja. Kalau ya story demen, ya story remat lakimi, ya hamlau ampun. Ya minta maaf lakimi yang siap amaro kai waisira, ya story gambir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.